Oke, saya Iwayan Budiastra dari Departemen Teknik Mesin dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian IPB University. Saya sudah jadi reviewer sejak lama ya, dari sejak PKM itu ada ya, di bawah direktorat yang lain, bukan Direktorat Bilmawa. Dan sampai saat ini saya juga tetap menjadi reviewer nasional. Ya, kriteria pelaksanaan Timnas yang baik adalah PKM-nya dikerjakan sesuai dengan apa yang dijanjikan di dalam proposal. Ya. Itu tergantung daripada masing-masing PKM-nya. Contohnya adalah PKM riset tentu harus menggunakan metodologi ilmiah yang benar. Ya. Dan kemudian untuk menarik kesimpulan juga sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Itu untuk PKM riset. Tapi kalau untuk PKM kewirausahaan misalkan adalah tentu produknya harus jadi, ya. Produknya jadi dan kemudian dipasarkan, ya. Dipasarkan secara luas dan diterima, ya. Dan kemudian menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat, ya. Jadi artinya produknya memang dibutuhkan, ya. Jangan lupa pada saat nanti ada PKP 2 ya, seleksi itu dipersiapkan, ya. Laporan kemajuannya ditulis dengan baik, kemudian presentasinya juga sangat jelas, menarik, ya, dan memberi keyakinan kepada reviewer inilah kami yang paling unggul begitu, ya. Tim mahasiswa yang mengajukan PKM itu sangat beragam, ya. Ada yang memang sekedar iseng mengajukan, ya, artinya coba-coba. Ada yang memang serius, ya, menyiapkan idenya. Di dalam kita menghadapi mahasiswa yang bervariasi itu tentu kita punya cara, metode berbeda-beda. Jadi bagi yang serius mudah kita hanya mengarahkan gitu. Inilah yang kira-kira akan mendapatkan emas nih, ya. Jadi kami yang dari coach pendamping maupun reviewer saya kira semuanya sama, ya, bahwa mereka mengarahkan agar supaya apa yang disampaikan oleh tim itu adalah yang kriteria yang terbaik, artinya mendapat poin-poin yang tertinggi, ya, sehingga nanti bisa lolos Timnas dan juara. Nah, bagi yang kurang, ya, memang saya kira peran dosen pendamping itu penting, ya. Jadi dosen reviewer juga penting untuk mendorong, ya, karena mereka memang sudah nggak ada nggak punya semangat, ya. Jadi kita harus dorong, walaupun barangkali karena iseng-iseng, ya, tapi saya kira memang bisa dirubah itu. Ada juga tim yang awalnya tuh tidak berharap, tetapi setelah dia didanai dia mulai ada semangat, ya, untuk melaksanakannya, ya. Pertama ada komitmen waktu dari dosen pendamping untuk menyediakan, ya, kepada mahasiswanya waktu, ya, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah paling biasanya mahasiswa kan kalau menemui kesulitan akan menjadi demotivasi, ya. Nah, itu peran dosen pendamping juga penting gitu, mendorong supaya hayo Anda bergerak, ya, terus mengatasi masalah. Saya kira tidak ada sesuatu permasalahan di dalam PKM oleh tim, ya, itu tidak bisa diselesaikan. Kemudian yang ketiga adalah yang lebih ekstrim lagi bagi yang agak timnya kurang respon, ini memang harus lebih banyak waktu untuk membina mereka, membina tim, ya. Jadi memang tingkatannya tergantung masing-masing tim, ya. Yang pertama, tumbuhkan dulu di dalam tim itu mindset untuk juara, ya. Kalau itu tidak ada, tidak akan ada semangat untuk mengejarnya. Jadi mindset juara itu harus sudah ada tertanam di masing-masing tim. Kemudian yang kedua, kalau sudah ada mindset tentu akan punya komitmen, ya, komitmen untuk melaksanakannya. Jadi saya kira ini penting juga, komitmen terhadap pelaksanaan, dan harus semuanya sama, semua anggota terlibat, ya, anggota tim. Ini kadang-kadang hanya 1-2 anggota saya kira agak sulit, ya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian yang ketiga adalah sering
berkonsultasi dengan dosen pendamping ya. Dosen pendamping itu adalah partner ya, partner dari tim. Jadi jangan dianggap bahwa dosen pendamping itu nanti menyulitkan tim, bukan, memudahkan ya. Jadi mindsetnya adalah dosen pendamping memudahkan ya. Kemudian yang keempat adalah melaksanakan tadi menyiapkan, menguasai menguasai PKM-nya. Jadi kalau PKM RA dia menguasai dari mulai kenapa riset itu dilakukan, bagaimana melakukan riset itu, bagaimana hasil kesimpulannya. Tidak ada pertanyaan yang tidak boleh dijawab, tidak bisa dijawab. Harus misalnya dijawab semua. Kalau ingin memastikan masuk timnas dan juara. Secara pribadi kegiatan pendampingan dengan PKM ini saya adalah memang pengabdian, panggilan hati ya, passion. Jadi artinya harus seperti itu. Karena kalau enggak jadi nggak ikhlas, pasti nggak akan menyediakan waktu ya. Jadi itu yang pertama adalah keikhlasan melaksanakan pendampingan ya. Terus yang kedua adalah tentu harus terus memberikan motivasi kepada tim, memberi arahan ya kepada tim, menanyakan sewaktu-waktu ya, apakah setiap minggu atau setiap 2 minggu perkembangan tentang pelaksanaan program PKM yang dilaksanakan mahasiswa. Terus yang keempat adalah memberi solusi kepada mahasiswa ya. Kalau ada masalah misalkan, kami nggak punya peralatan, dosen peran di situ ya. Terima kasih Sobat PKM sudah menonton video ini. Nantikan konten seru lainnya ya, hanya di YouTube channel PKM Center IPB. Sampai jumpa lagi.